Hai guys, ketemu lagi dengan saya di dalam Dance with You. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana menghadirkan sukacita di dalam hidupmu. Rejoice in the Lord always. Bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini sama-sama terambil di dalam Filipi 4 ayat 4-7 dan 11-13. Saya akan bacakan buat kita semua surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayatnya yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Baik, berbicara tentang sukacita, berbicara tentang menghadirkan sukacita adalah sesuatu yang sangat sulit sekarang ini. Kita berada di dalam masa di mana semuanya berubah. Tidak ada orang yang pernah memperkirakan bahwa dunia akan berubah begitu cepat. Semua orang dipaksa tinggal di rumah. Ibadat pun di rumah. Bekerja pun dari rumah. Belajar pun dari rumah. Setelah habis pandemi ini, kita akan berubah di dalam segala macam budaya. Ya. Dan itu membuat banyak orang kehilangan sukacita. Banyak orang stres, banyak orang depresi. Kalau kita lihat, sudah lebih dari 3 juta orang terinfeksi COVID-19 dan puluhan ribu orang meninggal. Tidak ada satu negara pun yang tidak terdampak oleh wabah virus ini. Begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, begitu banyak orang kehilangan masa depan, begitu banyak orang kehilangan harapan. Jutaan orang terinfeksi oleh virus ini. Kita dipaksa untuk tinggal di rumah, bekerja dari rumah, bahkan ibadat pun dari rumah, saudara. Itu sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan selama hidup kita. Wabah ini bukan saja menyerang kehidupan kita, tetapi menyerang kehidupan ibadat kita, spiritual kita, bahkan rohani dan psikis kita. Ada banyak orang yang tidak dapat tidur, insomnia, karena tertekan oleh tekanan-tekanan hidup, masalah ekonomi, masalah masa depan, masalah hutang, dan banyak hal yang lain. Ada banyak orang yang mengalami stres, depresi, bahkan kehilangan akal sehat mereka karena tekanan dari masalah-masalah kehidupan yang luar biasa ini. Saudara-saudara, di tengah situasi seperti ini, berbicara tentang sukacita merupakan sesuatu yang sangat-sangat sulit. Sukacita menjadi satu komoditi yang sangat mahal. Bahkan lebih mahal dari barang yang paling mahal sekalipun juga. Kenapa? Semua orang ingin bersukacita. Tetapi yang ada kekhawatiran, ketakutan, sulit untuk bersyukur, saudara. Berbicara tentang COVID ini, beberapa waktu yang lalu, saya begitu sedih. Karena salah seorang dokter di garda terdepan perjuangan melawan COVID, yaitu dokter Mikael Robert Marampe, yang biasa disapa dengan Mike. Seorang anak muda yang cinta Tuhan luar biasa. Dipanggil pulang oleh Tuhan karena terinfeksi COVID. Yang mengharukan, beberapa hari sebelum dia meninggal, ia mengupload sebuah video ucapan buat teman-temannya. Di situ dia katakan bahwa apa? Dia senang dipanggil melayani para pasien. Menolong para pasien, mengobati para pasien. Itulah panggilan hidupnya. Dan dia katakan, no regret. Tidak ada penyesalan. Dia mau katakan bahwa dengan penyakit yang dia derita ini, tidak membuat dia menyesal. Pernah mengambil keputusan menjadi dokter untuk melayani orang-orang sakit, untuk melayani para pasien, saudara.
Itulah gambaran dari kepuasan hidupnya, di dalam hidupnya yang sangat singkat di dalam melayani. Yang mengharukan adalah harusnya tanggal 11 April itu dia melangsungkan pernikahan bersama tunangannya, Tri Novia Septiani. Mereka berdua sering bersama-sama menyanyi, memuji Tuhan, mengupload lagu-lagu ke YouTube. Kita bisa melihat bagaimana rasa cinta di antara mereka berdua. Saudara bisa membayangkan, saudara harusnya sudah menikah, tetapi karena saudara menyerahkan diri melayani orang lain di tengah-tengah situasi pandemi ini, saudara kehilangan orang yang dicintai. Saudara, Tri Novia Septiani berkata di dalam surat yang ditulisnya, bahwa dia tahu dari sejak semula bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Rencana Tuhan adalah rencana yang paling indah buat mereka berdua. Dengan hati yang sangat sedih, dengan hati yang sangat lapang, dia belajar untuk menerima apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam hidupnya. Itu yang dikatakan oleh Tri Novia Septiani. Dua anak muda ini memberikan contoh yang luar biasa di dalam hidup mereka. Saudara, di tengah-tengah duka cita, di dalam kesedihan seperti itu, kalau saudara menonton videonya, saudara pasti sedih dan mencucurkan air mata. Karena kalau saudara menempatkan diri di posisi orang tuanya, di posisi pacarnya, di posisi kolega dan teman-temannya, ini situasi yang sangat-sangat luar biasa. Di tengah-tengah itu semua tentunya kita bertanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong anak-anak yang cinta Tuhan ini? Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan dia? Karena beberapa hari sebelumnya kelihatannya dia sehat-sehat saja. Tetapi memang COVID ini luar biasa. Bisa dengan mendadak orang bisa mengalami serangan yang luar biasa dan dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara, di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kesedihan, kepedihan, dan duka cita seperti ini, tentunya kita akan sulit bersyukur. Tentunya kita akan sulit bersuka cita. Tri Novia mengatakan itu adalah rencana Tuhan dan dia bisa menerima dengan lapang dada. Tapi tentunya sebagai manusia kita akan sulit bersuka cita di tengah-tengah situasi seperti ini. Paling tidak ada 7 hal mengapa orang tidak dapat bersuka cita dan bersyukur di dalam hidup ini. Yang pertama, orang yang tidak pernah puas dengan apa yang ada padanya. Hidupnya dikuasai oleh filsafat untung rugi. Sehingga dia selalu berpikir, kalau dia tidak untung, maka hidupnya sial. Kalau dia rugi, maka Tuhan tidak baik dengan dia. Dia selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Kenapa orang itu untung, saya tidak sih? Kalaupun dia punya banyak, dia selalu berpikir masih kurang. Dia selalu merasa kurang dan kurang lagi. Setiap hari dia memikirkan bagaimana menambah dan menambah lagi. Sehingga dia lupa akan Tuhan. Dia selalu merasa tidak puas dengan hidupnya. Yang kedua, orang yang dijangkiti oleh penyakit mengasihani diri sendiri atau self-pity. Dia selalu merasa dirinya paling menderita di dunia. Paling sedih, paling ditinggal oleh orang lain. Dia paling tidak diperhatikan oleh Tuhan. Sehingga seringkali dia berkata, Tuhan, kenapa hidup saya begini sih? Tuhan, kenapa orang lain baik? Saya begini menderita. Kenapa Tuhan? Hidup saya penuh dengan masalah dan tantangan. Kenapa Tuhan? Orang-orang seperti ini adalah orang yang bukan saja tidak dapat bersuka cita dan bersyukur. Gampang sekali mengalami depresi. Bahkan bisa bunuh diri karena dia merasa dirinya tidak berharga. Yang ketiga, orang yang lupa bahwa penuaian Tuhan dalam hidupnya dibuktikan di masa-masa lampau di dalam hidupnya sampai sekarang. Sama seperti kita hari ini. Kita dari kecil sampai besar, kita hidup karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Coba bayangkan kalau Tuhan mengandung nyawamu hari ini. Kalau kita masih bernapas, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau kita bangun pagi dan dapat melihat kicauan burung, itu pun dapat mendengar kicauan burung, itu pun kemurahan dari Tuhan, saudara. Tetapi seringkali orang-orang yang tidak dapat melihat pemeliharaan Tuhan ini, orang selalu berkata, Tuhan ya, di mana Engkau? Tuhan, kenapa Engkau biarkan aku menderita? Sehingga ia tidak dapat bersyukur dan bersuka cita di dalam hidup. Yang keempat, orang yang hidupnya berorientasi kepada solusi permasalahan, bukan pada pengenalan akan Allah. Ia baru bersyukur kalau masalahnya sudah selesai. Jadi bagi dia, masalah-masalah di dalam hidupnya itu harus selesai dulu, baru dia bisa bersuka cita dan bersyukur. Padahal pada kenyataannya, masalah dan tantangan hidup selama kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa ini tidak pernah akan berakhir.
Karena itu, kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, kita akan kuat, bahkan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah orang-orang yang berorientasi kepada solusi, dia akan selalu merasa tidak pernah selesai, tidak pernah tuntas dari masalah, dan sulit sekali untuk bersyukur. Yang kelima adalah orang yang selalu hidup di dalam realita tanpa Tuhan. Ia gagal mengaitkan setiap momen hidupnya dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dia baru, contohnya ya, dia baru merasa bahwa hidupnya disertai oleh Tuhan kalau apa yang dia inginkan tercapai. Kalau hidupnya sukses, baru dia melihat ada pemberian Tuhan. Tetapi begitu dia menghadapi tantangan dan masalah, dia selalu merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia. Tuhan tidak berada bersama-sama dengan dia. Orang-orang seperti ini akan sulit sekali bersukacita dan bersyukur. Bahkan gampang menjadi ateis. Ini orang yang kelima. Dan yang keenam adalah orang yang punya keangkuhan hidup yang tinggi. Ia selalu menuntut dirinya dengan standar-standar hidup yang sangat tinggi. Sehingga kalau dia tidak mencapainya, dia kecewa. Bukan saja kecewa dengan dirinya sendiri, bahkan akhirnya dia kecewa dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang mengecewakan dia, tetapi standar hidupnya yang mengecewakan dia sendiri. Yang ketujuh, orang yang hidup take it for granted. Ya. Dia tidak sadar bahwa semua yang dia dapat sebagai manusia yang berdosa harusnya tidak layak dia dapat. Tetapi dia hidup seakan-akan dia layak mendapatkan kebaikan tersebut. Sehingga setiap hari dia mengeluh dan bertanya, kenapa orang lain dapat, saya tidak? Kenapa Tuhan hidup saya begini? Kenapa Tuhan tidak memperhatikan hidup saya? Kenapa saya tidak mendapat berkat-berkatnya? Padahal harusnya dengan kondisi dia sekarang mendapat anugerah, keselamatan, pemeliharaan dari Tuhan. Sudah cukup bagi dia. Tetapi karena dia hidup tidak pernah merasa dirinya berdosa, dia selalu merasa dirinya layak, sehingga ia tidak dapat bersyukur di dalam hidup ini. Saudara-saudara, Martin Luther, Bapak Gereja berkata, bahaya atau kegagalan mengucap syukur ini akan membawa kepada kehidupan yang penuh dengan duka cita. Bukan duka cita menurut kehendak Tuhan, melainkan duka cita dunia yang membawa kepada kematian kekal. Dan karena tidak sanggup bersuka cita, maka kehidupannya akan menjadi kehidupan yang dingin. Tidak sanggup mengasihi sesamanya. Kehidupannya semakin terserah pada dirinya sendiri. Dan hidup terus-menerus di dalam dosa dan hawa nafsu. Saudara, ini bahaya kalau orang tidak dapat bersyukur. Karena itu di dalam bagian ini, di tengah-tengah perdebatan jemaat di Filipi yang di dalam masalah, Paulus menasihatkan kepada mereka. Di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi katakan, bersukacitalah. Kalau kita perhatikan di dalam bahasa Indonesianya sehari-hari dikatakan, semoga kalian selalu bergembira karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Sekali lagi saya berkata, bergembiralah. Saudara, kitab Filipi ini dikenal sebagai the book of joy. Kalau kita ingin mendapatkan sukacita, bacalah kitab ini. Karena di dalam keempat pasalnya semuanya bertema sukacita. Pasal 1 berbicara tentang sukacita dalam penderitaan. Pasal 2 berbicara tentang sukacita dalam melayani. Pasal 3 sukacita karena percaya. Dan pasal 4 sukacita atas berkat Tuhan. Dan kata sukacita ini muncul 16 kali di dalam bagian surat Filipi ini. Baik di dalam bentuk kata benda maupun kata kerja. Itu berarti memang kitab ini dapat dikatakan sebagai kitab sukacita. Saudara, tetapi kalau kita melihat sejarah penulisan surat Filipi ini adalah kitab yang ironi. Kenapa pada saat Paulus menuliskan surat Filipi ini, ia berada di dalam penjara, di dalam tahanan rumah di Roma. Artinya suasananya tidak enak, suasananya tidak pas untuk bersukacita. Tapi yang anehnya di sini, Paulus menulis lebih dari 16 kali kata sukacita di dalamnya. Artinya di tengah-tengah situasi yang tidak enak itu, Paulus dapat terus bersukacita. Karena itu, kita harus belajar apa rahasia Paulus sehingga ia bisa bersukacita di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah situasi ia terbelenggu. Saudara, kata sukacita ini berasal dari kata kairete. Dari kata dasarnya kairo yang berarti rejoice. Saudara, kata rejoice ini adalah kata yang bukan sekedar berbicara tentang happy, bahagia, gembira, gladness, joy, joyful, tetapi rejoice.
Rejoice ini berbicara seperti saudara meluap-luap dengan sukacita. Seperti saudara mau lompat seperti ini, mau katakan, Tuhan saya bersyukur, saya bersukacita karena Engkau telah menyelamatkan saya. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Ironi bukan? Pada saat orang berada di dalam penjara, dia justru menasihatkan orang lain untuk bersukacita. Tetapi nasihat dari Paulus ini bukan sukacita yang munafik, tapi sukacita yang sungguh-sungguh lahir dari hati. Ini yang kita perlu tahu, bagaimana orang bisa tetap bersukacita di tengah-tengah situasi yang begitu sulit. Sukacita yang lahir dari dalam hati, sukacita yang lahir karena hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, lawan dari bersukacita dan bersyukur adalah khawatir. Kekhawatiran itu adalah pencuri sukacita. Karena itu Yesus di dalam Matius 6 ayat 25-34 berbicara tentang hal kekhawatiran. Yesus berkata, janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Janganlah kamu khawatir tentang tubuhmu, tentang apa yang kamu pakai. Dia katakan burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, yang tidak pernah menuai, dan tidak pernah membawa hasil ke dalam lumbung. Tuhan pelihara hidupmu. Kalau saudara khawatir tentang apa yang dipakai oleh tubuhmu, tentang pakaianmu, Tuhan katakan, Salomo di dalam segala kemegahannya tidak punya kemegahan seindah bunga bakul, saudara. Karena itu Tuhan berkata, kekhawatiran tidak menambah sehasta pun dari hidupmu. Kenapa? Hidup itu jauh lebih penting daripada yang lain, saudara. Kalau hari ini saudara masih hidup, itu artinya ada pemeliharaan Tuhan di dalam hidup. Maka Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 33, 6 ayat 33 yang biasa kita hafal, dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu tuh bukan segala-galanya ya. Itu menunjuk ke atas tadi. Makanan, minuman, pakaian, hal-hal yang kamu butuhkan di dalam hidupmu akan Tuhan cukupkan. Saudara, kalau baca di dalam bagian Matius yang lain dikatakan di situ, kalau manusia di dunia ini, kalau kamu sebagai anak meminta kepada orang tuamu, kamu minta ikan, tidak mungkin dia kasih batu. Kamu minta roti, tidak mungkin dia kasih ulat. Apalagi Bapa yang di sorga. Kalau dia sanggup memberikan anaknya buat kita, mati buat kita, maka dia sanggup memberikan yang lain kepada kita. Amin, saudara. Karena itu Paulus menasihatkan kepada kita hari ini, rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. Ya. Di dalam bahasa Indonesianya sehari-hari dikatakan, semoga kalian selalu bergembira karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Sekali lagi saya berkata, bergembiralah. Saudara lihat, kata rejoice, kata bersukacitalah, ini diulang 2 kali di awal dan di akhir menjadi inklusio. Itu menjadi satu penekanan di dalam narasi penulisan Alkitab. Itu dikatakan sesuatu yang sangat penting. Saudara, kata rejoice di bagian ini di dalam bentuk bahasa aslinya, yaitu present, imperatif, aktif ditambah negatif me. Itu artinya satu kata perintah yang diberikan oleh Paulus. Di situ ada negatif me, artinya tidak boleh tidak dilakukan. Jadi sebenarnya kalau dibahasakan seperti ini, Paulus menasihatkan kepada kita, kepada jemaat waktu itu dan kepada kita sekarang. Di dalam segala hal kita harus bersukacita dengan senantiasa. Tidak boleh tidak, terus bersukacita. Saudara, jadi ini tidak ada pilihan. Kalau kamu hidupnya enak, bersukacita ya. Kalau kamu hidupnya bahagia, bersukacita. Tidak, saudara. Ini tanpa pilihan. Tidak boleh tidak. Artinya di dalam setiap keadaan kita harus bersukacita. Tentunya saudara akan berkata, kalau begitu bagaimana kalau saya lagi berduka cita, kehilangan orang yang kita kasihi. Saya lagi berduka karena orang tua saya, saudara saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Masa sih saya tidak dapat bersedih? Saudara, tentunya bahwa perintah ini bukan berlaku mutlak seperti itu. Pengkhotbah 3 ayat 4 mengatakan bahwa ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk meratap. Bahkan di dalam Matius 5 ayat 4, 2 Korintus 7 ayat 8-11 dikatakan bahwa duka cita karena sadar akan dosa adalah sesuatu yang benar. Jadi bukan berarti saudara tidak boleh berduka cita, saudara tidak boleh bersedih, tetapi bersedih dan duka cita itu dilakukan di dalam rasa sadar bahwa saudara mengasihi Tuhan dan saudara masih punya pengharapan dan penyertaan di dalam Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh bagian ini. Sebenarnya ada 3 macam jenis sukacita. Yang pertama, sukacita jasmania. Sukacita semacam ini dialami jika seseorang secara materi dan jasmani tercukupi. Jadi kalau saudara dapat uang banyak, ya, saudara mendapatkan kenaikan pangkat, saudara pasti bikin pesta besar.
undang teman-teman. Atau saudara mengajak teman-teman untuk ditraktir karena saudara naik pangkat, saudara dapat uang banyak, atau saudara dapat durian runtuh, rezeki nomplok ya. Saudara bersukacita. Ini sukacita jasmania. Tetapi yang saya mau tanya, apakah sukacita jasmania seperti ini bertahan lama? Biasanya setelah beberapa hari uang kita sudah habis atau pangkat kita tidak naik-naik lagi. Sukacitanya menjadi hilang kan. Sukacita ini temporary, bertahannya cuma sebentar. Yang kedua adalah sukacita emosional. Ini adalah sukacita ketika kebutuhan emosional kita tercukupi. Ini dialami pada saat perasaan kita merasa aman, nyaman, tenang. Contohnya pada saat saudara jatuh cinta, saudara mengejar pacar saudara, atau saudara ingin menikahi tunangan saudara dan saudara perjuangkan setengah mati, akhirnya orang tuanya menyetujui. Atau pada saat pacar itu katakan, maukah kau menjadi pendampingku? Dia bilang, ya saya mau. Wah, saudara meluap-luap secara emosi. Hati saudara meluap-luap. Inilah sukacita karena sukacita emosional. Karena kebutuhan emosi saudara terpenuhi. Atau tiba-tiba ada seorang cewek yang lewat. Ya selama ini tidak ada yang perhatikan dia. Tiba-tiba ada cowok bilang begini. Hai cewek. Wah, penampilanmu hari ini cantik sekali. Wah, saudara bangga sekali karena ada orang yang memuji saudara. Ya, seperti itu saudara. Inilah sukacita emosional. Dan sukacita ini pun juga bertahannya cuma sebentar. Tidak lama saudara. Bukankah setelah saudara pacaran, saudara akan berantem juga? Bukankah setelah saudara menikah, saudara akan mengalami banyak tantangan juga? Inilah sukacita emosional. Nah, sukacita yang ketiga, ini yang sukacita yang dimaksudkan di dalam bagian ini, yaitu sukacita batinia, spiritual atau sukacita rohani. Adalah sukacita yang sejati yang tidak tergantung pada keadaan dan lokasi. Sukacita ini tidak dibuat-buat, dicari-cari, tetapi sukacita itu lahir dari dalam batin. Sukacita, kairo seperti ini, kairete seperti ini adalah sukacita yang lahir karena pengenalan akan Tuhan. Sukacita yang lahir dan menetap di dalam diri kita. Karena Tuhan sendiri yang menaruh sukacita itu di dalam hati kita. Sukacita ini yang membuat pada saat kita menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi penderitaan, kita tetap bisa bersyukur, kita tetap bisa bersukacita, kita tetap memuji Tuhan. Karena kita merasakan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ini yang dialami Paulus. Sehingga pada saat dia berada di dalam penjara, dia tetap bisa bersukacita. Dia tetap dapat memandang di dalam kacamata Allah. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Tetapi Allah bersama-sama dengan dia. Saudara, jemaat Filipi adalah jemaat yang dirintis oleh Paulus di dalam perjalanan penginjilannya. Saudara, jemaat Filipi adalah jemaat yang pertama di Eropa yang dilayani oleh Paulus. Artinya, jemaat Filipi ini merupakan cikal bakal penginjilan dan pelayanan sampai kita di Indonesia. Dari Filipi bisa menyebar sampai ke Belanda dan datang ke Indonesia. Artinya, jemaat Filipi ini adalah awal penyebaran Injil ke seluruh dunia. Saudara, jemaat Filipi ini bukan jemaat yang kaya. Kota Filipi adalah kota yang jauh dari pusat pemerintahan. Sehingga kota Filipi ini menjadi kota yang begitu miskin, saudara. Dibandingkan dengan kota-kota besar yang lain seperti Yerusalem, Korintus, Efesus, dan lain-lain. Tetapi kota Filipi adalah kota yang sungguh-sungguh ingin dirintis oleh Paulus. Kalau saudara membaca, Filipi ini berada di Makedonia. Paulus ingin pergi ke tempat lain, tetapi Tuhan mengarahkan dia ke sini. Artinya Tuhan sendiri yang mengarahkan Paulus ke jemaat Filipi. Dan jemaat Filipi ini pertama kali yang bertobat adalah Lydia. Jadi kalau saudara baca di sini memang jemaat Filipi ini adalah perempuan-perempuan yang menjadi tonggak di dalam jemaat Filipi. Kalau kita lihat dalam pasal 4, yang lagi bertengkar di situ adalah Euodia dan Sintike, sehingga Paulus menasihatkan mereka untuk tetap bersukacita. Nah, ibadat jemaat Filipi ini kemungkinan berada di rumah daripada Lydia. Jadi saudara, kalau hari ini saudara beribadat di rumah, itu hal biasa dari dulu. Tidak ada gereja besar sama itu, ya. Yang ada adalah sinagoge orang Yahudi, dan kalau orang-orang yang baru percaya beribadat di rumah-rumah jemaat. Jemaat Filipi beribadat di rumahnya Lydia. Dan saudara lihat di sini, Paulus ya sangat mengasihi jemaat ini. Dan jemaat ini pun sangat mengasihi jemaat Filipi. Saudara, jemaat Filipi adalah jemaat yang dipakai Paulus untuk menjadi contoh. Kalau saudara lihat di dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5. Paulus katakan bahwa mereka tekun dalam memberi. Padahal mereka dikatakan sangat miskin. Kenapa? Karena jemaat Filipi adalah jemaat yang memberi bantuan kepada jemaat Yerusalem pada saat mereka mengalami kelaparan.
Bahkan jemaat Filipi adalah satu-satunya jemaat yang menolong Paulus di dalam pelayanannya. Paulus kita tahu sebagai tent maker ministry. Ya. Dia menjual tenda bersama temannya Priscilla dan Aquila, dan itu mendukung pelayanannya karena tidak ada satu lembaga yang menggajinya, saudara. Dan jemaat Filipi adalah jemaat yang selalu memberi dan menolong Paulus. Ya, kalau saudara lihat di sini, bahkan pada saat Paulus di dalam penjara di Roma, mereka mengirimkan Epaphroditus untuk membawa pemberian dan menolong Paulus. Dan Epaphroditus ini yang kembali membawa surat Filipi ini kepada jemaat Filipi. Jadi kalau saudara lihat di sini, jemaat ini adalah jemaat yang miskin, tetapi hatinya besar, saudara. Jadi masalah memberi bukan masalah kaya miskin, saudara, tapi masalah kaya tidaknya, kaya miskin hatimu. Bukan masalah besar kecil pemberianmu, tetapi masalah besar kecil hatimu. Pada saat hatimu mau terbuka untuk menolong orang lain seperti jemaat Filipi, maka saudara bisa melakukan yang terbaik. Walaupun jemaat Filipi ini mendapat pujian dari Paulus. Paulus memakai jemaat Filipi untuk menyindir jemaat Korintus yang kaya tetapi pelit. Itu saja belum cukup, saudara. Di dalam bagian ini, Paulus dapat melihat bahwa mereka berada di dalam ancaman perpecahan. Karena mereka bertengkar satu dengan yang lain. Karena itu Paulus menasihatkan kepada mereka untuk terus bersuka cita. Tidak boleh tidak, seperti tadi yang saya katakan. Mereka harus terus bersuka cita di dalam hidup. Terus bersyukur di dalam hidup. Kenapa? Kalau tidak dapat bersuka cita, maka yang ada hanya kemarahan, kebencian, kejengkelan, relasi dengan sesama menjadi rusak. Saudara. Pada saat kita tidak dapat bersyukur, itu sama seperti kita memutar persoalan itu ke dalam diri kita kembali. Saudara dapat melihat gambar ini seperti obat nyamuk. Obat nyamuk yang dibakar itu, saudara, ya. Itu putarannya ke dalam. Sehingga kita hanya selalu melihat, aduh kenapa saya begini, saya yang dibenci, saya yang jengkel, aduh saya yang seperti ini. Kalau saudara pernah membenci atau mendendam orang, saudara, kebencian itu dan dendam itu lebih banyak menghancurkan diri saudara daripada orang lain. Pada saudara lagi berpikir, lu tunggu Pada saat saudara lagi berpikir, nanti saya akan balas dia. Orang yang saudara dendam bisa saja tidak tahu bahwa saudara lagi mendendam kepada dia. Saudara lagi membenci dia, lagi tidur enak-enak, makan coklat, ya, makan makanan yang bergizi. Saudara lagi jengkel, saudara tidak dapat makan, saudara tidak dapat tidur, kambuh, saudara. Kebencian saudara lebih menghancurkan diri saudara sendiri. Karena itu, orang yang memelihara kebencian, kemarahan, orang yang tidak dapat bersuka cita, orang yang tidak dapat bersyukur ini seperti obat nyamuk yang diputar kembali ke dalam.